Oke dah bos, balik lagi di channel V-Moto Rider. Di video kali ini gua mau bahas ya, apakah Yamaha R15 V3 masih worth it untuk dibeli di era munculnya R15 V4 ya, yang udah lama ini, yang udah lama beredar gitu ya guys ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel V-Moto Rider, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Jika video ini bermanfaat buat kalian dan juga teman-teman kalian guys. Oke guys ya. Jadi gua di sini mau riding tipis-tipis saja hari Minggu karena gua kebetulan libur dan juga kesiangan juga ya guys ya. Jadi gua nggak bisa ikut San Mori tadi. Gua sekarang lagi di BSD, riding tipis-tipis saja sekalian menjawab rasa kebingungan dan penasaran kalian ya. Bagi kalian yang mau beli motor baru gitu mungkin, ya kan, atau mau beli R15 gitu tapi bingung mau beli R15 V3 atau V4 gitu ya kan. Nah, kali ini gua mau bantu jawab guys gitu. Ya bantu gimana ya? Bantu referensiin dikit lah biar nggak terlalu bingung dan kalian tuh bisa menemukan jawabannya guys ya. Oke guys, langsung aja. Kita mau kemana dulu nih? Kita belok kiri dulu deh ya. Oke, kita belok kiri dulu guys. Langsung aja guys ya. Mungkin kita bahas dari segi mana dulu nih? Dari segi desainnya dulu ya. Kalau untuk dari segi desain, perbandingan dari R15 V3 sama V4 udah jelas berubah ya. Udah berubah total. Tapi konsepnya masih sama lah ya. Masih seperti Yamaha R series gitu ya kan. Dengan ciri khas R seriesnya gitu kan. Nah, tapi untuk perbedaannya ada guys. Yaitu dari depan dulu kali ya. Oke, dari depan dulu kita bahas. Dari segi lampunya dulu guys. Dari segi lampu udah jelas beda sih ya. Kalau Yamaha R15 V3 ini punya lampu agak tetap mengusung dual headlamp ya. Jadi dua lampu gitu, kanan kiri, ada matanya gitulah ya guys. Sama tengahnya kan ala-ala air scoop gitu ya kan, tapi nggak bolong gitu. Ala-ala air scoop gitu. Nah, cuma bedanya sama yang V4 ini udah ada DRL nya guys, atau alisnya gitulah ya. Kalau di R15 V3 ini nggak ada alisnya, kecuali modifan sendiri ya. Nah, kalau itu tuh udah ada DRL nya, jadi kanan kiri tuh udah ada DRL atau lampu alisnya gitu guys. Dan lampu utamanya itu di tengah guys. Jadi di bolongan air scoopnya itu, nah dia ada lampunya kan. Nah, sedangkan ini nggak ada lampunya kalau di tengahnya. Nah, jadi benar-benar kayak air scoop doang gitu. Nah, kalau dia air scoop plus ada lampunya gitu. Tapi air scoopnya juga nggak bolong ya guys ya, sama kayak R15 V3 ini. Jadi dari tampilan depan udah cukup signifikan tuh bedanya guys. Udah kelihatan gitulah ya. Nah, terus dari segi fairing kanan kirinya juga udah beda. Kalau dari segi fairing gue lebih suka yang R15 V3 sih guys ya. Tapi untuk bagian depannya gue akuin sih gue lebih suka R15 V4 karena itu tuh benar-benar kayak mirip Yamaha R7 guys. R7 itu loh, R7 tuh mirip banget guys. Jadi kayak mau look banget lah gitu, Yamaha banget gitu. Gue lebih suka yang V4 ya daripada V3 ini. Kalau untuk dari fairing samping gue malah lebih suka fairing V3 guys, karena kayak lebih lebar gitu gak sih, kayak lebih lebar terus lebih agresif gitu ya, runcing-runcing gitu. Kalau di V4 modelnya kan agak lembut gitu ya, maksudnya nggak terlalu runcing dan agresif gitu. Gue jadi lebih suka fairing V3. Terus dari speedometer guys, dari speedometernya itu beda juga.
Kalau untuk speedometer R15 V3 ini dia agak panjang guys, panjang gitu ya. Kalau di R15 V4 enggak guys, sudah beda guys. Jadi modelnya juga udah beda, panjangnya juga nggak sepanjang ini, agak lebih ke atas gitu dia. Udah beda. Terus dari apa sih ininya, indikatornya ya, indikatornya udah beda. Kalau dari R15 V4 juga udah ada kayak notifnya gitu guys, jadi bisa dikonekin ke HP ya kan. Kalau yang Y-Connect, dia udah Y-Connect, jadi bisa ada notifnya gitu guys, baterai handphone kalian dan lain-lain gitu. Nah terus dari segi triple cam-nya juga udah beda nih guys, bagian sini udah beda, nggak kayak gini lagi. Terus dari segi tangki guys, nah kalau segi tangki gue yang nggak suka banget sama R15 V4 dari tangkinya guys, jujur aja ya. Kalau R15 V3 tuh enak gitu dilihatnya, kayak gede gitu kan, gede lebar gitu. Terus dari sirip-siripnya sini tuh enak dilihatnya. Terus dari tekukan bagian depannya sini tuh pas gitu loh, nggak kayak yang R15 V4 kayaknya tuh terlalu gimana ya, terlalu jauh sama bagian depan sini loh, terus terlalu menukik gitu loh. Gua nggak suka bagian situnya, bagian tangkinya R15 V4. Jadi kalau dari segi look tangki ya, gua suka banget sama R15 V3. Kalau dari segi belakangnya sih hampir mirip ya, cuma agak ada sentuhan dikit gitu perbedaan gitu ya, perubahannya. Tapi konsepnya masih tetap sama sih, tetap sama kayak Yamaha R series gitu ya, punya bolongan gitu, ada bolongannya di belakang, bolong-bolong gitu kan. Terus kalau dari segi ban ukurannya sama, ban belakang 140, ban depannya 100 ya, 100 betul. Jadi masih sama lah ukuran bannya. Terus dari segi mesinnya sih sama aja ya guys ya, 155 cc. Ada fitur assist and slipper clutch-nya juga. Yamaha V3 sama V4 ini sama aja. Nah yang membedakan itu adalah quick shifternya guys. Kalau di R15 V3 ini belum ada quick shifternya, sedangkan di R15 4 itu udah ada quick shifternya, termasuk terutama yang R15M ya. Nah R15M ini udah ada quick shifternya guys. Kalau yang belum M belum ada. Tapi setahu gua infonya itu R15 V4 yang belum yang M ya, R15 yang biasa gitu, varian yang biasa itu bisa di apa namanya, pasang quick shifter guys. Jadi bisa dipasang quick shifternya R15 V4 yang M ya, seri M, R15M. Nah keren ya namanya ya. R15M tuh bisa guys dipasangin ke R15 V4 yang biasa gitu ya. Quick shifternya itu bisa dipasang di situ, dan PNP guys pastinya, dan PNP. Nah kalau misalkan kalian bang, quick shifter R15 V4 kalau dipasang ke R15 V3 bisa nggak? Kalau menurut gua sih bisa-bisa aja guys. Menurut gue bisa-bisa aja. Cuma pastinya nggak PNP ya guys ya, nggak PNP. Pasti harus ada sedikit modifan lah. Sedangkan kan ECU-nya juga udah beda guys. Dari R15 V4 sama R15 V3 itu ECU-nya tuh beda. Pasti beda. Jadi nggak bisa PNP. Nah kalau yang R15 V4 ECU-nya pasti sama guys, jadi masih bisa PNP, setahu gua gitu. Nah jadi gimana nih menurut kalian sampai sini? Pilih R15 V4 atau V3? Kalau gua masih setia sama V3 guys. Kalau gua masih setia sama V3 karena gimana ya, dari segi look tuh gua suka gitu. Gue suka dari segi looknya. Terus dari segi harga
nggak beda jauh sih sama yang V4 ya barunya. Cuma kan kalau sekarang kayaknya stoknya udah lebih banyak yang V4 gitu kan, karena pasti harus dipush lah. Dan stok V3 juga gua rasa sekarang udah berkurang atau bahkan udah nggak ada gitu ya. Gue juga nggak tahu. BTW gua pakai 15 V3 gua ini dari tahun 2017 ya guys ya. Gua masih setia sampai sekarang. Nah kalau bisa sih, kalau ada duitnya mending beli JetX nih guys depan kita. Semoga kita bisa upgrade ya, amin. Selawatin aja dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amin. Semoga bisa kebeli JetX. Tapi apapun motor kalian yang kalian punya gitu ya, kalian ya wajib bersyukur gitu guys. Karena semua yang ada di dunia ini, semua yang kita punya itu hanyalah titipan guys. Gitu guys ya. Jadi jangan kalian sombong. Pokoknya tetap selalu bersyukur. Oke guys, mantap lah. Jadi gimana guys? Kalian tim V4 atau V3? Tulis komentar kalian ya di kolom komentar guys. Komentar kalian. Wih, cornering guys, mantap. Kita ikutan dong. Dia putar balik guys. Corneringnya mantep banget ya. Oh ya, buat sekedar info aja ya. Jadi R15 gue ini gearnya udah bukan standarnya lagi, jadi tarikannya agak sedikit berat. Tapi ngejar top speednya, jadi akselerasinya udah berkurang tapi top speednya agak sedikit bertambah gitu guys. Jadi nyari atasnya gitu. Masih enak sih R15 V3 menurut gua. Masih worth it lah jawabannya ya. Jawabannya masih worth it untuk dibeli di tahun 2023 ini. Di eranya R15 V4 ya guys ya. Kita masih setia dengan R15 V3. Buset, ini nggak jelas banget sih. Ada ya begitu ngabar anjing. Dari kanan langsung tekuk ke kiri dong. Nggak gitu caranya boy. Oke, kalau dari segi pengereman ya, kalau dari segi pengereman R15 V3 ini pakai merek Nissin ya guys ya, depan belakang pakai Nissin. Nah kalau setahu gua R15 V4 ini keren guys pengeremannya guys, pakai Baibri guys. Setahu gua ya, setahu gua itu pakai Baibri. Merek Baibri. Bagi kalian yang belum tahu merek Baibri, itu adalah by Brembo ya guys ya. Jadi itu sebenarnya masih anak perusahaannya Brembo lah gitu. Gue pernah baca-baca guys. Jadi Baibri itu kayak masih perusahaannya Brembo gitu. Jadi adeknya Brembo lah. Gitu guys tahu gue. Tapi mungkin bagi kalian yang lebih tahu ya, bagi kalian yang lebih tahu, coba bisa komen aja guys. Baibri itu masih perusahaannya punya Brembo apa enggak gitu. Kalau setahu gue sih iya gitu.
Kalau dari segi mesin nggak banyak perubahan sih setahu gue ya. Tapi mesinnya itu kalau misalkan yang di India ya, kalau nggak salah itu horsepowernya tuh disunat guys. Jadi dipotong gitu horsepowernya. Yang tadinya 19 HP kalau nggak salah, jadi diturunin jadi sekitar 18 HP guys. Jadi power sama torsinya tuh masih gedean yang V3 guys. Itu kalau di India ya. Cuma kalau di Indonesia gue masih kurang tahu sih. Dan gue juga belum pernah coba juga yang V4. Tapi kayaknya sih sama aja sih. Nah, bagi kalian yang udah punya V3 atau baru pengen punya V3 tapi pengen di quick shifter gitu ya, jangan khawatir guys. Banyak aftermarket quick shifter yang bisa dipasang di R15 V3 ini guys. Jadi nggak usah khawatir. Nih gue rencana pengen sih. Soalnya asik banget guys mainin quick shifter sumpah. Oke guys, mungkin sampai sini dulu ya video gua kali ini. Semoga yang lagi bingung mau beli V3 atau V4 bisa terjawab di video ini ya, walaupun videonya gabut-gabut aja. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika video ini bagi kalian bermanfaat ya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.